Gue ini hidup cuman sama ibu gue. Ibu gue itu struggle buat besarin gue. Nggak gampang ya buat ibu gue tuh untuk membesarkan gue karena ya finansial gitu. Jadi ya gue harus mandiri dan lebih kuat dibanding anak-anak yang mempunyai kedua orang tuanya. Jadi bapak gue tuh kerjanya berlayar, bukan orang Indonesia, yang ketemu sama ibu gue dan akhirnya nikah. Setelah nikah hamil 3 bulan ibu gue mengandung, bapak gue pergi dan gak pernah ada kabarnya lagi. Ya selama ini itu jadi beban ya, jadi penasaran ya rasanya punya bapak gimana ya gitu. Gue kena bully karena dibilang anak gak punya bapak lah, anak haram, ya segala macam itu. Dan akhirnya setelah 15 tahun gue hidup, bapak gue ngehubungin gue lagi. Pertama ketemu tuh juga aneh sih. Selama 15 tahun orang yang harusnya paling gue harapin nongol nih, tapi rasanya ketika ketemu kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada chemistry yang gimana gitu. Yang gue sesalin, gue nggak pernah nanya kenapa dia ninggalin gue. Seperti yang kalian tahu, gue kan atlet nasional taekwondo gitu ya. 3 tahun sebelum gue vakum, gue tuh mendapati kekerasan fisik dan kekerasan secara verbal dari pelatih gue yang bikin mental gue bener-bener down, yang akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari nasional tim. Sehari latihannya 4 kali, latihannya capek banget dan segala macem. Gue kena marah. Gue nggak tahu ya kenapa dia semarah itu sama gue, atau mungkin dia dapat mandat, lo harus didik anak ini sebaik-baiknya supaya iya SEA Games dia dapat emas atau dia bisa dapat ke Olimpik, entah gimana. Gue masuk ke ruangan, waktu itu istilahnya ada ruangan penyiksaan di tempat gym gitu kecil. Selama 2 minggu gue diperlakukan seperti itu, ditendangin, dikata-katain. Yang terjadi waktu itu, iya mental gue rusak lah. Kayak setiap malam gue nggak bisa tidur, gue anxious, gue takut setiap mau bangun latihan pagi tuh, anjir gue diapain lagi ya hari ini gitu. Sampai akhirnya gue nggak kuat, gue ngomong sama ibu gue, Bu, gue ditendangin nih, gue dipukulin di sini nih Bu, gimana ya? Gue nggak tahu lagi mau minta tolong siapa. Ke pengurus juga bilangnya tahan lah, semangat. Tapi pada saat itu gue udah nggak bisa lagi dapat perlakuan kayak gitu. Akhirnya telepon ibu nelpon ke pengurus, akhirnya ibu minta gue pulang. Dan gue pun memberanikan diri buat ngomong ke pelatih tersebut kayak, gue udah gak kuat, terserah lo mau nganggap gue pecundang, lo apa, ya terserah gitu. Di titik itu gue menyadari kalau gue gagal gitu. Setelah balik, bukannya merasa baik gitu, ternyata enggak, gue merasa makin rendah diri, nggak pedean, terus gue nggak tahu mau ngapain di hidup karena selama ini yang gue tahu ya taekwondo gitu. Di saat itu gue sumpah beneran gelap aja hidup gue. Tapi untungnya sih gue kayak ketika sedih ya udah gue embrace aja, gue ngadu sama yang di atas, gue ngadu sama ibu gue. Untuk pada saat itu keluarga tuh bener-bener ngerangkul gue. Sampai akhirnya gue mulai dipanggil ke pelatihan daerah dan mulai semua itu dengan rasa ketidakpercayaan diri dan bimbang entah apa yang gue rasain. Ya udah gue coba aja gitu. Pelatih gue ngasih nasihat kayak ada masa-masa jaya lo, ada masa-masa buruk lo, tapi ya this is shall to pass gitu. Lo lagi di atas, semua akan terlewati. Pas lo lagi masa-masa terpuruknya, semua akan terlewati. Akhirnya semuanya baik-baik aja, gue mulai pulih, gue mulai kuat lagi, dan di situ gue menang kejuaraan Asia. Jadi kayak this shall to pass. Ya itulah seni kehidupan dan siklus kehidupan yang memang harus lo lewatin. Alhamdulillah gue belum pernah terbesit sedikit pun untuk menyudahi hidup gue, apapun masalahnya yang ada. Mungkin karena gue terlahir sama ibu gue yang harus gue temenin gitu, gue fighter gitu.
Senggak kuat nggak kuatnya itu hadepin. Gue yakin hidup tuh tempatnya macem-macem gitu. Lo dapat masalah, lo dapat kesenangan, lo dapat kesedihan. Nggak worth it aja kalau lo mau ngakhirin hidup lo gitu. Masih banyak yang sayang sama lo, masih banyak kesempatan di luar sana. Semoga kalian bisa kuat dan bisa ngehadepinnya. Kalian harus yakin, habis gelap terbitlah terang.